Maureen Cartwright yang diantar oleh pacar Lewis sekaligus teman dekat dari Maureen, yaitu Lara, baru saja tiba di rumah saudara kembarnya yang telah meninggal, yaitu Lewis. Rumah itu kosong, hampir tidak terawat sama sekali. Daun-daun gugur berserakan di mana-mana. Suasananya terlihat sangat suram, apalagi saat malam tiba. Tapi Maureen sama sekali tidak takut. Kedatangan dia ke rumah itu justru karena ingin merasakan kehadiran Lewis lagi. Sebelum meninggal karena penyakit jantung genetik, Lewis berjanji pada Maureen kalau dia akan mengirim sinyal dari alam baka dan membuat Maureen merasakan kehadirannya lagi. Meski malam itu suara-suara aneh terdengar dari rumah tua yang tidak terawat dan Maureen yakin kalau dia merasakan kehadiran adiknya, tapi dia gagal membuat komunikasi. Ketika Lara kembali di pagi hari untuk melihat kondisi Maureen dan menjemputnya, gadis itu tampak makin bersedih dari sebelumnya karena gagal berkomunikasi dengan Lewis. Lara memberi penghiburan sebentar, lalu mereka pun pergi ke salah satu restoran, bertemu dengan pasangan suami istri yang mengenal Lewis dan tertarik untuk membeli rumah Lewis. Maureen belum berniat menjualnya jika belum mendapat pertanda dari Lewis. Hingga akhirnya si istri memberi petunjuk dengan menyebut pelukis Hilma F. Klein yang lukisannya terinspirasi oleh pesan-pesan dari dunia roh. Maureen sempat menelusurinya, mengetahui fakta bahwa pelukis Hilma telah melukis banyak sekali lukisan abstrak, bahkan saat lukisan semacam itu belum dikenal. Dari sini Maureen memikirkan cara lain untuk berkomunikasi dengan Lewis, mungkin lewat media tertentu seperti kanvas lukis. Terlepas dari kefokusannya mencari cara berkomunikasi dengan mendiang adiknya, Maureen masih bekerja sebagai fashion stylist untuk Kira. Tugasnya adalah mencarikan baju, sepatu, dan perhiasan yang sesuai untuk selebriti tersebut. Kira sebenarnya orang yang sangat sibuk. Maureen sendiri jarang bertemu dengannya. Hari itu selepas bekerja dan menemukan surat dari Kira kalau dia akan berangkat ke Milan, Maureen pulang ke apartemen kecilnya. Dia mulai terobsesi menelusuri sejarah kehidupan Hilma af Klint dan mencari-cari tahu tentang karyanya serta kaitan dengan dunia supernatural. Suatu malam pacar Maureen yang bernama Jerry melakukan panggilan video, menanyakan keadaan kekasihnya dan meminta Maureen untuk menyusulnya saja ke Muscat, Oman karena saat itu Jerry sedang bekerja sebagai kontraktor di sana. Namun Maureen menolaknya meski dia sendiri sudah sangat bosan berada di Paris dengan pekerjaannya tersebut. Satu-satunya hal yang menahan Maureen tetap berada di situ adalah janjinya dengan Lewis untuk berkomunikasi lagi meski Lewis sudah mati. Maureen juga masih harus terus mengontrol kondisi jantungnya karena dia punya kelainan jantung yang sama seperti Lewis. Keesokan harinya di apartemen Kira yang biasanya sepi, kini ada Ingo, yaitu seorang editor majalah dan kekasih gelap Kira. Keberadaan Ingo menunjukkan bahwa Kira sedang ada di apartemen tersebut. Perempuan itu sedang mengurus masalah di yayasan konservasi yang dimilikinya dengan kuasa hukumnya. Sebenarnya Maureen tidak mau berlama-lama, tapi karena ada masalah mengenai gaun yang disewa oleh Kira dari butik, Maureen terpaksa menunggu. Dia sempat mengobrol dengan Ingo, mengetahui kalau Kira akan mencampakkannya karena takut suaminya mengetahui hubungan mereka. Maureen sudah begitu hafal tabiat Kira. Dia tidak begitu peduli dan mau ikut campur. Setelah mengambil gaun dan sepatu yang harus dikembalikannya ke butik, Maureen pun pergi. Dia sempat menceritakan pada Ingo bahwa dia sedang menunggu tanda dari adiknya yang meninggal, sesuai janji yang mereka buat semasa hidup. Sebenarnya Maureen tidak begitu percaya dengan tahayul semacam itu, tapi karena ini permintaan adiknya sendiri, dia berusaha melakukannya. Maureen akan melanjutkan hidupnya jika sudah mendapat tanda dari adiknya. Di waktu berikutnya, Maureen kembali menginap di rumah Lewis.
Dia pun mulai mendengar suara-suara dan keran kamar mandi yang menyala sendiri. Suara guncangan juga terdengar. Namun entah mengapa Maureen merasa kalau yang merespon adalah bukan Lewis. Maureen juga menemukan gambarnya tergores seperti bekas cakaran yang kasar dan keras. Tidak lama setelah itu dia melihat sosok roh jahat berwujud wanita yang ingin menyerangnya. Ketakutan dengan kejadian itu, Maureen lari meninggalkan rumah secepat yang dia bisa. Di hari berikutnya Maureen mendapatkan pesan dari nomor tidak dikenal ketika dia akan berangkat ke London. Maureen terus berinteraksi dengan pengirim misterius tersebut dan mulai berpikir kalau itu adalah Lewis. Namun pertanyaan tersebut tidak terjawab. Hanya ada kalimat kalau pengirim pesan tersebut tahu Maureen akan pergi ke London. Kegelisahan mulai terlihat di wajah Maureen, apalagi si pengirim pesan tidak henti-hentinya mengirimi Maureen pesan aneh. Dia mengajak Maureen untuk bermain game, sesuatu yang tidak biasa. Tapi meski awalnya menolak dan bersikap waspada, Maureen perlahan-lahan justru merespon dengan baik pesannya dan lebih terbuka. Ketika Maureen sudah kembali ke Paris dan tiba di tempat Kira, dia pun ditantang untuk memakai gaun Kira meski tahu kalau itu dilarang. Maureen yang setelah agak mabuk memutuskan untuk mencobanya, memakai salah satu gaun yang baru saja diambil dari London untuk Kira. Ini pertama kalinya Maureen melakukan hal tersebut, melakukan hal yang tidak pernah berani dia lakukan meski sangat ingin. Maureen dia terlihat sangat cantik dengan gaun tersebut, tapi dia masih merasa takut. Si pengirim pesan misterius mendorongnya melakukan tindakan lebih jauh lagi. Dan malam itu tanpa sadar Maureen tidur di ranjang Kira. Dia terbangun dengan kaget setelah merasakan ada sosok perempuan yang dilihatnya di rumah Lewis. Pagi berikutnya Maureen tiba-tiba mendapat surat di lokernya berisi catatan alamat sebuah hotel dan lengkap dengan kunci kamarnya. Maureen belum tahu itu dari siapa, tapi dia segera menceritakan pada Lara dan memberitahu kalau rumah yang pernah ditempati Lewis tidak memiliki tanda-tanda kehadiran supernatural lagi. Hanya ada sosok perempuan yang sekarang mengikuti Maureen kemanapun dia pergi. Lara hanya mencoba untuk menjadi pendengar yang baik. Dia juga bingung harus bagaimana menanggapi Maureen. Setelah Maureen selesai bercerita, Lara mengatakan kalau dia sudah berkencan dengan lelaki lain, meskipun sebenarnya masih mencintai Lewis. Bagaimanapun Lara ingin melanjutkan kehidupannya dan tidak bisa berduka terus-menerus. Pacar baru Lara bernama Erwin telah membantunya melewati masa-masa berduka setelah kehilangan Lewis. Maureen paham, dia pun mendukung keputusan Lara. Masih di tempat Lara, karena rasa penasaran Maureen masih sangat besar untuk bisa berkomunikasi dengan adiknya, dia pun mulai membahas tentang Victor Hugo dan ritual yang dilakukannya untuk berkomunikasi dengan arwah. Ritual itu terdengar aneh bagi Maureen, karena arwah hanya memberi tanda semacam kode untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Dia bahkan meragukan kebenarannya, tapi Maureen tetap ingin mencoba. Lara bilang kalau ritual itu tidak dibuat-buat sama sekali karena Victor Hugo melakukannya dengan tujuan mempublikasikannya. Maureen penasaran dan melihat video ritual tersebut yang terjadi sekitar tahun 60-an. Ketika Maureen pulang ke rumahnya, dia masih menyaksikan video ritual Victor Hugo sambil berganti pakaian dengan gaun milik Kira. Dia menuju kamar hotel yang kuncinya ditinggalkan di loker Maureen. Setibanya di kamar itu, tidak ada siapapun yang menunggunya. Tapi si pengirim pesan misterius segera menghubunginya lagi, meminta agar Maureen mengiriminya foto. Sebenarnya Maureen merasa malu pada dirinya sendiri dan tidak nyaman dengan apa yang dia lakukan. Lebih lanjut lagi, Maureen menyatakan bahwa dia sendiri tidak tahu mengapa dia mau datang. Tapi si pengirim pesan misterius bilang kalau sebaiknya Maureen menyimpan kunci kamar itu karena dia akan memerlukannya nanti. Maureen sempat menanyakan ke resepsionis di lobi tentang orang yang memesankan kamar untuknya. Tapi petugas resepsionis bilang bahwa kamar itu dipesan atas namanya
dan dibayar dengan uang cash sehingga tidak diketahui siapa pemesan sebenarnya. Di tengah kebingungannya, Maureen harus kembali bekerja. Dia mengambil beberapa perhiasan yang dipesan oleh Kira sebelum pergi ke apartemennya. Belum sempat semua kekacauan hidupnya beres, Maureen tiba di apartemen Kira dan menemukan gadis itu tewas terbunuh. Darah berceceran di kamarnya dan tubuh Kira yang bersimbah darah ada di kamar mandi dengan kondisi telanjang. Maureen jelas saja shock. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia takut dan panik. Ketika Maureen ingin pergi, dia pun mendengar suara dari dalam. Dia pikir pembunuhnya masih berada di dalam apartemen. Jadi Maureen buru-buru pergi dan melapor ke kantor polisi. Wajahnya masih syok dan bicaranya pun sangat gugup ketika dia ditanyai oleh petugas polisi. Dia mengaku sebagai asisten belanja pribadi yang hanya mengantarkan barang-barang belanjaan Kira karena Kira terlalu sibuk untuk melakukannya. Pertanyaan-pertanyaan polisi memang terasa menyudutkan Maureen, tapi dia bisa menjawabnya meski harus terpatah-patah karena masih syok. Dia menjelaskan kalau kedatangannya ke apartemen saat itu untuk mengantarkan perhiasan. Tidak ada maksud lain, sampai dia menemukan mayat Kira di kamar mandi. Interogasi itu berjalan dengan sangat menegangkan, tapi tanpa bukti kalau Maureen melakukan pembunuhan. Dia pun akhirnya dibebaskan. Si pengirim pesan misterius kembali menghubungi. Dia terus menanyakan apakah Maureen memberitahukan tentang percakapan mereka ke polisi, tapi Maureen mengabaikannya. Dia sama sekali tidak menjawab dan segera kembali ke apartemennya. Terlibat dalam kekacauan itu, setiba di apartemen, Maureen menelpon Jerry dan mengatakan akan mengunjungi Muscat. Maureen menceritakan apa yang terjadi pada Kira dan urusannya dengan polisi. Dia tidak yakin bisa menyusul ke Muscat dalam waktu cepat. Jerry sendiri kaget dengan kabar tersebut, tapi tetap berusaha menenangkan Maureen. Setelah selesai menelpon, Maureen menemukan kotak merah berisi perhiasan yang seharusnya dia tinggalkan di apartemen Kira. Dia shock melihat perhiasan-perhiasan mahal itu ada di apartemennya. Ditambah lagi si pengirim pesan misterius mengajaknya bertemu di Crown Plaza, tapi kemudian mengatakan kalau dirinya sudah berada di depan apartemen Maureen. Tidak seorang pun ia temukan di depan pintu apartemennya. Hanya ada kertas bertuliskan nama sebuah hotel dan kunci kamar. Maureen tetap datang ke tempat itu, membawa semua perhiasannya tapi tidak menemukan siapa-siapa. Di saat yang sama, lift dan pintu lobi terbuka dengan sendirinya, seolah ada sosok yang melintas. Hotel itu adalah hotel yang ditempati oleh Ingo. Ketika dia terlihat keluar dari kamar hotel, dua polisi menangkapnya di depan gedung. Sempat terjadi perlawanan, tapi Ingo pada akhirnya tertangkap dan mengakui kalau dia yang membunuh Kira. Mungkin karena alasan Kira yang mencampakkannya. Setelah insiden tersebut, Maureen bertemu Lara di sebuah kafe. Maureen bercerita kalau masalahnya sudah selesai. Ingo sudah mengakui kejahatan yang dia perbuat dan kasus pun ditutup. Maureen mungkin bisa segera menyusul Jerry jika dia tidak lagi diperlukan menjadi saksi. Hari berikutnya karena Maureen bermalam di rumah Lara, dia bertemu dengan Erwin di pagi hari. Erwin bilang kalau dia juga adalah teman Lewis dan pernah bekerja di toko yang sama. Erwin juga yang akhirnya membeli rumah Lewis. Dia bilang kalau sebelum Lewis meninggal, tidak ada hubungan apapun dengan Lara. Erwin banyak bercerita dan mengatakan tentang kekuatan spiritual. Dia percaya kalau Maureen memilikinya dan peka dengan hal-hal tersebut. Mereka pun bicara tentang melepaskan Lewis dengan ikhlas. Sesuatu yang sulit dilakukan, tapi itu jadi sesuatu keharusan yang mesti mereka lalui. Setelah Erwin pergi untuk bekerja, Maureen yang duduk sendirian di taman tidak menyadari kalau ada sesosok hantu pria muncul di dapur sambil memegang gelas. Sosok itu menghilang dan kaca yang baru melayang sebentar tiba-tiba terjatuh ke lantai dengan sangat keras dan pecah. Hal itu mengagetkan Maureen.
Dia mengira kalau itu adalah Erwin yang menaruh gelas terlalu berada di pinggir meja. Tidak lama setelah kejadian ini, Maureen pun terbang ke Muscat untuk menyusul kekasihnya. Dia akan tinggal bersama Jerry di daerah pegunungan. Maureen tiba di penginapan Jerry yang ada di kota dan menemukan sepucuk surat. Menyatakan kalau Maureen akan menempuh perjalanan selama 5 jam untuk mencapai pegunungan, tempat di mana Jerry saat itu sedang ditugaskan selama seminggu. Ketika Maureen sampai di penginapan, dia baru saja duduk ketika mendengar suara dari ruangan sebelah. Maureen pun memeriksanya dan melihat sebuah gelas melayang lalu jatuh dan pecah ke tanah. Maureen bertanya apakah itu Lewis, dan dijawab dengan satu kali ketukan yang berarti, ya. Maureen pun kembali menanyakan beberapa pertanyaan sebelum kembali menanyakan, siapa kamu? Apakah kamu Lewis? Tapi tidak ada jawaban. Pertanyaan terakhir yang ditanyakannya adalah, apakah ini hanya aku? Dan untuk terakhir kalinya, Maureen mendengar suara satu ketukan yang sangat keras.